Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya hari ini. Ketemu lagi dengan saya Feby. Seperti biasa, visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal kesehatan, penampilan, maupun juga penghasilan. Nah, hari ini teman-teman saya masih topik tentang kesehatan. Siapa di antara teman-teman semua yang saat ini berasa sedang begah dengan tubuhnya atau merasa kok kayaknya saya makin lama makin gemuk, apalagi dengan situasi sekarang yang di rumah aja gitu ya. Kemudian kok kayaknya udah kurangin makan, udah nggak makan nasi, udah olahraga kayaknya udah olahraga berat, udah olahraga setiap hari 1 jam, tapi kok nggak turun-turun juga, malah bahkan ada yang mungkin yang nambah berat gitu ya. Nah, coba saksikan video ini sampai selesai. Saya mau memberikan solusi buat teman-teman semua. Semoga ini bisa membantu ya, solusi yang sudah saya pernah coba juga dan saya rasakan benar-benar sangat membantu. Ya, oke teman-teman, sebelumnya saya mau share screen ya. Sebentar. Wait. Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya mau membahas tentang sebuah program fat loss namanya ya, program fat loss yang namanya adalah Agelock TR90 ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman tahu dulu mungkin sering orang bilang bahwa nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Nah, sebenarnya saat ini udah nggak ada lagi ya istilah seperti itu, karena obesitas sendiri atau kegemukan sendiri itu sudah merupakan suatu masalah kesehatan. Ya, jadi sudah nggak bisa dibilang sehat kalau memang kita sudah masuk kategori obesitas. Ya, overweight aja udah punya masalah kesehatan, apalagi obesitas. Ya, coba kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini bisa kelihatan ya, semoga gambar saya bisa kelihatan. Di sini ada slide yang bagus banget, dikatakan bahwa sejauh mana Anda mencintai tubuh Anda. Jadi, benar-benar di sini kalau memang kita cinta dengan diri kita sendiri gitu ya, cinta dengan tubuh kita, karena kan tubuh kita adalah satu-satunya tempat kita untuk hidup, benar kan? Jadi makanya kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan hanya dikasih yang enak aja, tapi harus juga yang baik dan benar. Nah, tadi saya udah ngomongin tentang obesitas itu berbahaya untuk kesehatan atau menjadi masalah kesehatan. Obesitas itu kan berarti massa lemaknya itu berlebih ya. Nah, sebenarnya lemak di tubuh itu punya peran penting loh untuk sebagai cadangan energi dan melindungi organ vital di dalam tubuh ya. Hormon-hormon kita juga pun bekerja itu juga ada peranan dari lemak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kadarnya itu terlalu tinggi, maka justru akan membahayakan tubuh kita. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada gambar yang perempuan. Pengennya yang kayak mana ya? Nah, kalau misalkan idealnya itu untuk perempuan adalah di bawah 30% lemaknya. Ya, dan kalau untuk laki-laki itu di bawah 20%. Nah, teman-teman bisa lihat di sini baganya ya. Jadi kalau untuk wanita di bawah 30%, laki-laki di bawah 20% itu masih kadar yang acceptable atau diterima. Bagaimana cara kita tahunya? Teman-teman bisa cek dengan timbangan analisa tubuh. Ada yang merek Omron, ada yang merek Tanita. Saya di video saya yang sebelumnya pernah saya bahas tentang yang timbangan Omron. Nah, di situ teman-teman bisa cek kadar lemaknya, massa lemaknya. Bisa dapat di mana timbangan itu? Teman-teman bisa beli di toko online, toko-toko kesehatan, atau biasanya di klinik-klinik kesehatan atau gizi pasti punya, ya. Nah, kemudian yang kedua, ada yang lebih penting lagi yaitu namanya visceral fat. Jadi kalau lemak itu ada yang di bawah kulit, ada juga yang di dalam. Jadi yang membungkus organ-organ dalam itu namanya visceral fat. Jadi visceral fat itu adalah lemak yang berada di sekeliling organ penting dalam rongga perut. Ya, jadi kalau misalkan organ-organ dalam tubuh kita itu jantung dan lain sebagainya, hati itu akan ada lemak yang membungkus. Nah, ketika itu berlebihan, itu akan malah mengganggu kerja si organ tersebut, ya. Makanya kalau teman-teman tahu yang punya kolesterol tinggi dan lain sebagainya itu kan suka ada yang dibilang perlemakan hati.
Nah, itu karena hatinya kebungkus lemak terlalu banyak, lemak visceral ya. Nah, di timbangan analisa tubuh itu teman-teman juga bisa tahu berapa kadar lemak visceral teman-teman ya. Nah, untuk visceral fat ini yang normalnya adalah 1 sampai 9. Di atas 9 sampai 12 itu udah beresiko, dan di atas 12 itu udah sangat beresiko. Artinya beresiko untuk menimbulkan masalah kesehatan ya. Jadi normalnya itu di bawah 9 ya. Nah, teman-teman bisa tahunya dari mana? Dari timbangan yang tadi saya bilang ya, oke. Nah, kemudian body mass index. Jadi ini adalah cara yang lebih mudah untuk mengetahui kita ini berada di mana, overweight, obesitas, atau di mana ya, atau normal ya. Jadi kalau body mass index itu pengukuran lemak tubuh berdasarkan berat dan tinggi badan. Ini sebenarnya paling mudah dan udah kita kenal sejak dulu ya. Jadi itu caranya adalah dengan berat badan dan tinggi badan. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, kalau misalkan overweight itu berarti di atas 25 ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat memang ada berbagai versi kategori, tapi umumnya rata-rata seperti ini. Kalau di atas 25 itu untuk orang Asia itu sudah dikatakan overweight. Tapi BMI ini mempunyai kelemahan karena hanya berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Sementara kalau berat seseorang itu misalkan seseorang dengan tinggi yang sama, dengan berat yang sama, tapi bisa kelihatan yang satu lebih gemuk, yang satu lebih kurus. Nah, itu karena ada perbedaan di massa lemak dan massa otot dia. Ya, jadi itu kelemahan body mass index. Jadi bisa aja memang dia overweight, tapi memang lebih berat badannya itu lebihnya karena memang massa ototnya yang lebih banyak, which is itu nggak apa-apa gitu ya. Makanya sangat penting untuk mengukur juga massa lemak dan massa otot, ya teman-teman, yang bisa didapatkan di timbangan analisa tubuh itu. Nah, kemudian body age. Jadi kalau teman-teman timbang di timbangan yang komposisi analisa tubuh itu, teman-teman kan bisa mendapatkan berapa massa lemak, massa otot, kemudian tadi visceral fat, BMI, juga termasuk body age. Nah, body age ini adalah jadi hasil dari pengukuran metabolisme kita, berat badan dan juga kadar lemak tubuh. Jadi kalau misalkan kita usianya 35 tahun, tapi body age kita misalkan 40 tahun. Nah, itu berarti cara kerja tubuh kita atau mesin tubuh kita, metabolisme tubuh kita, itu bekerja layaknya seperti orang usia 40 tahun, which is kita belum menjalani pola hidup yang sehat gitu ya. Masih ada yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah sama atau bahkan lebih muda, itu berarti kita sudah menjalani pola hidup sehat. Ya, ininya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk body age, ya. Nah, oke, ini contoh pengukurannya aja, nggak usah terlalu kita bahas. Nah, 10 khas akibat obesitas, teman-teman mungkin sudah tahu yang pasti ya. Beberapa teman saya, meskipun itu dokter, ada juga yang obesitas, dan ada salah satu teman saya yang dulu kita cukup dekat di kampus, dan saya sedih banget waktu dan dia meninggal dalam tidurnya karena memang di obesitas ya. Jadi kalau orang yang masalah obesitas itu teman-teman dia bisa mengalami apa yang namanya sleep apnea gitu ya, nafas pendek sampai dengan henti nafas tiba-tiba gitu, karena jalan nafasnya yang tertutup dan lebih sering terjadi pada saat dia tidur gitu. Mungkin teman-teman pernah pasti mendengar masalah seperti ini. Nah, itu adalah salah satu komplikasi paling berat dari obesitas gitu ya. Kemudian selain itu bisa juga menimbulkan masalah kulit, nyeri lutut apalagi ya, karena lutut itu membawa beban tubuh kita sehari-hari ya teman-teman ya. Jadi pastinya kalau misalnya berat badan kita lebih, dia akan gampang capek gitu ya, gampang aus tuh. Jadinya makanya timbullah osteoartritis ya, atau radang sendi gitu. Kemudian mempunyai resiko juga terhadap penyakit asam lambung gitu ya, depresi, menekur, sakit punggung, hipertensi, diabetes, kolesterol, jantung, asam urat. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa ditimbulkan oleh si obesitas ya, karena lemak yang berlebihan di dalam tubuh itu teman-teman ternyata dia mengakibatkan banyak sekali proses peradangan di dalam tubuh. Nah, jadilah penyakit-penyakit yang tadi itu ya, atau kita bilangnya dengan penyakit degeneratif ya. Bisa juga menstruasi tidak teratur. Makanya kalau teman-teman yang mau program hamil, biasanya pasti dokter OB-GYN itu kalau misalnya teman-teman mempunyai masalah overweight atau obesitas, pasti disuruh turunin berat badan, ya kan? Nah, itu
dampak dari obesitas juga. Kemudian obesitas dan kanker, banyak sekali penelitian yang sudah menyebutkan bahwa obesitas ini juga menjadi salah satu faktor risiko untuk timbulnya kanker ya teman-teman. Nah, ini apalagi untuk jantung, yang teman-teman sudah tahu pasti kalau misalkan lemak itu berlebih di dalam saluran pembuluh darah kita, dia bisa menyumbat, bikin pembuluh darah makin kecil, dan kemudian gumpalannya itu bisa tiba-tiba lepas sewaktu-waktu, menyumbat ke pembuluh darah otak, jadinya stroke, menyumbat ke pembuluh darah jantung, jadinya penyakit jantung, serangan jantung maksud saya. Ya. Nah, setelah mengetahui semua itu, pasti teman-teman seharusnya kita bisa merenovasi tubuh kita ya. Jadi nggak cuma rumah aja yang direnovasi, tapi tubuh juga seharusnya ya. Kalau memang kita sayang dengan tubuh kita, jadi harusnya lah sudah seyogyanya lah gitu ya. Kita menjalankan pola hidup sehat supaya tubuh ini juga bisa menjalani hari-harinya dengan lebih sehat ya. Oke, nah banyak teman-teman pasti sudah kalau sudah mulai berasa berat badan naik pasti sudah mulai diet gitu ya. Nah, ada beberapa masalah dengan diet konvensional gitu. Mungkin kalau misalnya beberapa teman-teman yang menggunakan obat-obatan di luar sana yang mengandung stimulan, itu biasanya jadi efeknya itu jantung berdebar-debar dan tidak baik untuk digunakan jangka panjang. Kemudian kalau misalkan hanya diet, misalkan dietnya tidak makan gitu ya, dianya tidak makan aja. Nah, itu biasanya bisa terjadi efek yoyo. Jadi begitu dia 1 atau 2 berhenti dengan pola makannya itu dan kemudian makan lagi, nah itu akan dengan cepat langsung yoyo. Jadi bisa jadi berat badannya itu naik melebihi dari berat badan sebelumnya, ya makanya kita bilangnya efek yoyo gitu ya. Dan itu yang kita tidak inginkan dari program fat loss, ya. Nah, sekarang saya ingin share ke teman-teman kenapa waktu itu saya memilih program Fat Loss TR90 ini. Ya, jadi pertama karena program Fat Loss Age Lock TR90 ini dia melakukan pendekatannya itu ke pendekatan genetika ya untuk membantu manusia mengontrol berat dan lemak tubuh mereka dengan menggunakan sumber nutrisi alami ya, jadi tidak ada stimulannya. Nah, teman-teman tahu nggak? Mungkin ada teman-teman yang punya teman gitu ya, dia itu memang badannya kurus, jadi mau makan apa aja kok kayaknya nggak gemuk-gemuk gitu ya, bikin kita ngiri gitu ya. Jadi kalau kita kayaknya minum air aja udah jadi daging gitu kan. Nah, ada memang orang seperti itu. Jadi yang memang dia pola ekspresi genetikanya itu metabolismenya itu cepat ya, jadi dia nggak gampang gemuk gitu. Nah, ada orang-orang yang seperti saya dan mungkin juga kebanyakan teman-teman yang makan sedikit itu kayaknya langsung cepat gemuknya. Apalagi dengan bertambahnya seiring berjalannya usia kita, yang saya bilang tadi metabolisme kita itu makin melambat. Jadi mesin tubuh kita itu kerjanya makin lambat ya. Energi di proses itu lebih lama dan lebih banyak disimpan jadinya, makanya lebih cepat gemuk. Nah, ini TR90 membantu kita untuk mengubah, jadi membantu mengajari tubuh kita supaya kita itu mempunyai pola ekspresi yang mirip dengan orang yang susah gemuk tadi. Ya. Nah, itu dia. Jadi ini sudah melalui serangkaian penelitian dan uji klinis gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, alasan kedua adalah karena di program Fat Loss TR90 ini fokusnya untuk menghilangkan lemak tapi tetap mempertahankan massa otot. Nah, ini yang memungkinkan si program TR90 ini nggak yoyo, nggak punya efek yoyo. Karena teman-teman di diet konvensional atau karena kita hanya cuman kurangin makan aja, tapi misalkan dengan mengurangi makan aja mungkin lemak kita menurun, tapi otot kita juga ikut berkurang. Sementara otot itu adalah mesin pembakar yang utama, ya. Jadi kalau teman-teman tahu, kita meskipun kita nggak ngapa-ngapain, ada namanya basal metabolic rate. Jadi energi yang terbuang setiap hari tanpa kita nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau kita mempunyai massa otot yang lebih tinggi, BMR kita itu akan lebih tinggi, gitu ya. Jadi kalori yang terbakar juga akan lebih banyak. Makanya, sangat penting untuk mempertahankan massa otot. Jadi jangan sampai diet kita itu ngurangin lemak iya, tapi otot juga iya, gitu ya. Alhasil, ketika kita mulai nggak ini lagi dengan yang kemarin, atau misalkan stop suplemennya atau apa itu langsung zek naik lagi bahkan lebih tinggi dari sebelumnya ya. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, orang yang ketiga karena dia program ini fokus kepada
peningkatan massa otot jadi bisa digunakan oleh orang yang gemuk maupun yang kurus gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang kurus itu gimana sih caranya supaya saya gemuk? Sebenarnya gemuk dalam arti kalau mau yang gemuk yang sehat, ya mungkin kalau memang dia mau menambah massa lemak asal tidak lebih dari massa lemak yang menjadi batas normal, tapi sebaiknya adalah dia juga meningkatkan massa otot. Dan di sini PR90 bisa bekerja untuk itu, jadi membantu untuk meningkatkan massa otot. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bedanya lemak 2 kg dengan otot 2 kg. Nah, inilah ya alasannya kenapa tadi saya bilang kalau orang yang punya massa otot lebih banyak, itu akan kelihatan lebih ramping ya dibandingkan yang punya massa lemak lebih banyak. Bentuknya aja udah beda, ya kan? Nah, kemudian yang keempat. Jadi di program Fat Loss TR90 ini programnya adalah pertama pengaturan pola makan, kedua olahraga, yang ketiga itu adalah suplementasi. Nah, di sini suplementasinya itu basically terbuat dari nutrisi ya teman-temannya, jadi tidak ada stimulan dan dikonsumsi hanya 90 hari. Ya, jadi tujuannya adalah dengan 90 hari ini program TR90 mengajarkan tubuh kita supaya mempunyai pola makan yang sehat, olahraga, gitu. Jadi tidak craving lagi dengan makanan-makanan yang tidak sehat seperti itu. Jadi setelah 90 hari teman-teman bisa nggak konsumsi suplemen untuk dietnya lagi, bisa tinggal melanjutkan dengan mempertahankan pola makan dan olahraga. Ya. Nah, ini suplemen-suplemennya yang ada di H-Log TR90 sebenarnya nggak terlalu ribet, jadi hanya ada TR90 Jumpstart. Teman-teman bisa lihat di sini komponennya seperti ini, nutrisi. Jadi nggak ada stimulan, benar-benar tidak ada stimulan ya. Jadi kalau kadang-kadang stimulan itu kan bikin kita jantung berdebar-debar, pipis mulu gitu kan. Nah, kalau ini enggak, itu juga yang benar-benar saya rasain, jadi benar-benar nyaman ketika mengkonsumsi suplemen-suplemennya, nggak ada rasa-rasa yang demikian gitu ya. Jadi hanya Jumpstart yang diminum begitu kita bangun pagi gitu ya, selama 15 hari pertama. Ini yang benar-benar bantu kita untuk nge-boost metabolisme kita gitu ya. Kemudian mempertahankan massa otot dan untuk appetite control. Jadi kita nggak craving. Kadang-kadang kan, aduh lihat kue dikit itu rasanya pengen banget gitu, lihat gorengan dikit itu nggak tahan gitu. Nah ini di program ini tuh dengan suplemennya dia membantu satu di metabolisme diperbaiki, juga di appetite control-nya. Ya, dan mempertahankan massa otot. Ini kemudian ada TR90 kompleks dan TR90 kontrol yang diminum 2 kapsul masing-masing sebelum makan pagi dan makan malam. Ya, jadi siangnya itu nggak ada yang diminum. Dan ada trim shake gitu ya. Trim shake ini satu seperti shake yang tinggi protein namun rendah lemak, 220 kalori aja dia kurang lebih satu sasetnya. Nah, itu bisa untuk mengganti 1 kali porsi makan. Entah porsi makan malam atau pagi, terserah teman-teman, itu bisa diatur. Dan satu lagi adalah mendapatkan suplementasi Life Pack yang diminum sehari 2 kali setelah makan pagi dan setelah makan malam. Jadi siang itu benar-benar nggak ada suplemen yang diminum sih. Life Pack ini isinya multivitamin dan mineral, juga antioksidan. Ya, jadi kalau teman-teman pernah lihat video saya sebelumnya, pasti ada yang saya pernah jelaskan tentang Life Pack. Nah, di program TR90 ini sengaja dimasukkan Life Pack untuk memenuhi nutrisi kita, terutama yang sedang diet. Orang yang nggak ikut program Fat juga butuh Life Pack sih. Jadi untuk memenuhi nutrisi kita dan juga untuk antioksidan. Karena kalau orang yang dengan yang tadi saya bilang, kalau orang dengan obesitas itu banyak lemaknya, itu biasanya banyak proses oksidasi di dalam tubuhnya dan dia membutuhkan antioksidan tinggi ya. Nah, kemudian yang alasan kelima adalah H-Log TR90 ini adalah suplemen yang 100% itu dari nutrisi tadi ya. Dan terdaftar resmi di buku Pedoman Kedokteran Amerika. Jadi kalau teman-teman ada namanya PDR ya, Physical Desk Reference ya. www.pdr.net, teman-teman bisa buka di situ, ada H-Log TR90 yang sudah masuk ke sana. Jadi kalau H-Log TR90 itu kalau di Amerika itu maksudnya yang sudah masuk ke PDR itu bisa resepkan oleh dokter gitu ya, dan karena sudah memiliki uji klinis yang lengkap. Oke, di Indonesia pun sudah ada, sudah dengan BPOM, jadi meskipun nggak masuk ke dalam PDR-nya dokter Indonesia, tapi sudah punya BPOM gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, H-Log TR90 tidak mengharuskan teman-teman untuk berlapar-lapar. Jadi kebanyakan
teman-teman banyak yang takut untuk diet, untuk ikut program fat loss karena takut lapar gitu ya, nggak kuat kalau nggak makan. Nah, di sini enaknya teman-teman bisa tetap makan sehari 3 kali gitu ya, bahkan bisa snack 2 kali, cuman memang dipilih. Jadi ada porsinya diatur, komposisinya diatur, jenisnya dipilih ya. Jadi nasi cukup sekian yang sudah ada petunjuknya ya. Kemudian untuk makanan pembakar yang dari protein nabati, protein hewani itu setengah piringnya, kemudian seperempat piring itu sayur buah. Jadi nasi cukup sekian. Jadi memang yang storing food-nya seperti jenis karbohidrat lah ya, mau mie, nasi, kemudian yang termasuk karbohidrat juga teman-teman adalah tempe, kue tiaw, apalagi tuh, bihun itu juga karbohidrat ya, jagung, kentang itu karbohidrat. Jadi jangan ditambahkan dengan nasi gitu. Jadi itu adalah karbohidrat, dihitung sebagai karbohidrat yang porsinya adalah sekian ya. Dan teman-teman percaya saya kalau misalnya sudah terbiasa makan ini, proteinnya cukup itu kenyang kok, kenyang bang ya. Bahkan kadang-kadang kita nggak butuh ngemil lagi. Oke, nah di sini salah satunya kenapa TR90 menyarankan untuk kita tidak skip makan karena atau tidak diet dengan yang nggak makan lama gitu ya, karena teman-teman makanan itu dibutuhkan untuk tubuh kita melakukan proses metabolisme. Karena kadang kalau misalnya kita nggak makan, malah metabolisme kita itu akan semakin lambat. Jadinya malah lebih banyak yang disimpan. Jadi tubuh ngerasa, kita udah kekurangan makan nih, ayo simpen, jangan banyak dikeluarin. Nah, jadinya simpan lemak lagi gitu ya. Jadinya nggak turun-turun berat badannya, nggak turun-turun lemaknya gitu. Nah, kemudian yang keenam, alasan ECOG TR90 adalah yang tadi ya. Jadi tetap makan secara teratur dan tidak boleh tidak makan. Jadi itu enaknya di program TR90 ini kita tetap makan sehari 3 kali. Contoh-contohnya seperti ini yang bisa dimakan. Kayaknya kenyang kan ya kalau makan sekali porsi seperti ini. Apalagi sudah dengan suplemen yang kita konsumsi itu jadinya lebih kenyang gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah ECOG TR90 dikombinasi dengan olahraga yang bisa dilakukan di rumah, cocok untuk semua orang. Jadi intinya olahraganya itu nggak harus yang berat, bisa teman-teman mulai dari rumah dari olahraga yang 4 menit, yang fat burning Tabata atau high intensive interval training, 4 menit, 10 menit, 15 menit, sehari bisa gitu ya. Kalau yang udah lebih advance ada namanya T25. Ya itu lebih advance lagi teman-teman bisa lakukan, jadi bisa dilakukan secara bertahap. Kalau yang memang belum bisa seperti ini, mau jalan pagi 30 menit jalan cepat gitu ya, 30 menit setiap hari boleh. Intinya adalah konsisten. Jadi jangan seminggu sekali olahraga 2 jam, lebih baik teman-teman olahraga 10 menit setiap hari gitu ya, minimal 5 hari dalam 1 minggu. Ya, konsistensi itu lebih penting. Ya, jadi itu akan membantu untuk kita metabolisme tubuh dan juga mempertahankan massa otot dan juga pasti pembakaran lemak ya. Oke, nah ini banyak sekali yang sudah dengan testimoni TR90, saya nggak akan terlalu membahas, teman-teman bisa lihat dan nanti bisa minta ke saya juga testimoni orang-orang yang sudah saya punya ya. Nah, pada keren-keren semua kan ya teman-teman ya. Dan yang satu lagi adalah mereka itu setelah melakukan program ini ya, nggak no yo-yo. Jadi maksudnya selama mereka tetap mempertahankan pola makan dan olahraga yang sudah dijalankan, itu bahkan masih bisa turun setelah program ya. Jadi berat badan dan masalah mereka itu masih bisa turun selama program. Dan teman-teman kalau misalnya mau dilihat dengan program ini ya, contohnya yang ini ya. Jadi kelihatan muka tuh lebih muda ya, bukan kurus tapi kuyu gitu ya. Karena kadang-kadang beberapa orang kalau misalnya kalau kurus sakit itu kan kuyu ya mukanya ya. Atau yang kurus nggak sehat itu pasti mukanya kuyu, nggak cerah, nggak sehat. Tapi kalau dengan program ini tuh kelihatan banget yang ikut program ini mukanya lebih cerah gitu ya dan lebih awet muda kelihatannya, yang nggak kuyu gitu teman-teman. Nah, saya juga punya foto testimoni, cuman mungkin saya nggak share di sini karena waktu itu saya fotonya dengan baju yang kurang pantas untuk ditampilkan di umum, tapi saya tampilkan yang satu ini aja, ya. Nah, ini teman-teman jadi bisa dilihat dulu waktu sebelum saya
2012 adalah waktu masih saya punya anak kedua, dan 2020 adalah saat saya udah punya anak tiga gitu ya. Dan kelihatan ketika kita sudah menjalankan program Tiana itu, yang saya rasakan adalah di situ selama 90 hari kita belajar dengan benar apa yang bisa kita makan, apa yang tidak, apa yang harus dibatasi, bagaimana olahraganya. Kita belajar untuk mengenali diri kita gitu juga ya, karena setiap orang berbeda-beda. Dan setelah itu kita tinggal mempertahankan aja gitu. Jadi udah tahu pakem-pakemnya gitu ya. Dan setelah itu terbiasa. Jadi setelah itu saya mulai terbiasa untuk, jadi bisa seharian nggak makan nasi itu nggak masalah, seminggu nggak makan nasi juga nggak masalah. Yang penting ada lauk, ada sayur gitu ya teman-teman ya. Bahkan ketika kita sudah mulai banyak karbohidrat yang masuk ke perut, itu perut udah mulai kasih alarm, udah mulai nggak enak perutnya gitu. Jadi ada tanda gitu, ada alarm, karena kita sudah terbiasa menjalankan pola hidup yang diajarin waktu di TR90 gitu ya. Satu lagi dengan di program TR90 ini yang penting juga adalah teman-teman yang untuk ikut program adalah komunitas biasanya. Karena kalau misalnya kita hanya ngejalaninnya sendiri, itu biasanya gampang capeknya, gampang down-nya, terus tiba-tiba udah males gitu. Nah, tapi kalau misalnya di program sini, teman-teman bisa mendapatkan grup coaching, ada coach-nya, ada dokternya juga gitu ya, dan teman-teman bisa saling berbagi. Jadi itu yang bisa diberikan oleh program TR90 ya. Jadi benar-benar kita berinvestasi untuk tubuh kita ya. Karena menurut saya investasi yang paling penting itu adalah investasi untuk satu adalah investasi untuk pikiran kita ya, mindset kita, pola pikir kita. Yang kedua adalah investasi untuk kesehatan kita. Dan program TR90 adalah benar-benar investasi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, apalagi kalau teman-teman yang memang mempunyai masalah dengan overweight, apalagi obesitas ya. Nah, itu dia dari saya. Sekian untuk hari ini, saya stop share dulu. Nah, semoga bermanfaat hari ini. Sudah kayaknya udah cukup lama sih cuap-cuap. Semoga bermanfaat teman-teman ya, bisa memberikan solusi atau bisa memberikan sesuatu kayaknya mungkin ini yang aku cari gitu. Teman-teman nanti bisa lihat atau bisa bertanya ke saya di link WA nanti akan saya berikan di video ini ya. Oke, stay healthy semuanya. Bye-bye.